kami atas nama Lazismu Surabaya, kebermanfaatan ini biar dirasakan oleh warga kita, tentunya harus support panjenengan. Jadi kemarin itu waktu raker kita ada 4 sumber dana. Yang pertama dari simpatisan. Ternyata simpatisan kita itu banyak, apalagi simpatisan yang berbentuk dia punya usaha. Kebanyakan zakat malnya dikasihkan ke Lazismu karena bisa mengurangi pajak dari perusahaan tersebut, karena sudah ada undang-undangnya. Yang kedua, CSR, pendanaan dari CSR, perusahaan-perusahaan pemerintah dan juga swasta yang besar. Kita lagi pendekatan dengan sinergi dengan bank-bank yang ada di Surabaya, Bank Muamalat, bank macam-macam, Bank Jatim Syariah, Bank Bukopin. Nah ini insya Allah minggu depan nih sama BI ya. Minggu depan kita sinergi sama BI. Karena bank-bank juga memerlukan program yang menarik untuk pembiayaan. Makanya kita insya Allah minggu depan, Ahad depan itu kita bertemu dengan pihak bank. Selanjutnya kita juga dari warga. Nah, dari warga itu kebetulan kan ini ada LPCR yang siap support. Kita nanti bersinergi. Kita kemarin sudah ketemu sama Ketua Didasinan Surabaya, juga mau sinergi. Seluruh ini sementara aja belum di MOU. Jadi kesepakatan kita insya Allah seluruh guru nanti akan mendonasikan minimal sekian nilainya. Itu ke Lazismu lewat aplikasi yang baru diterbitkan kemarin. Jadi kita memudahkan untuk menyumbang itu cuma tekan di HP. Nanti ada nih apa yang jenengan pilih, juga ada 8 item insya Allah bisa dipilih di situ. Dan alhamdulillah selang 10 bulan aplikasi My Lazismu sudah terkumpul 10.900.000. Itu lewat aplikasi, bukan lewat fundraise, lewat aplikasi. Jadi nanti aplikasi itu kita sebar ke warga juga gitu, minta bantuan ke, biasanya kan punya grup nih. Nah, grup-grup yang bersimpati itu sudah selama sebulan kita sudah ada pemasukan hampir 10.900.000 sekian. Jadi kami berharap sesuai arahan pimpinan wilayah Muhammadiyah kemarin waktu pembukaan grand opening, Lazismu itu tujuannya golek duit. Terus Pak, ya disinergikan dengan kegiatan panjenengan. Disinergikan, nanti kita sinergi dengan Didasmen, LPCR, dan teman-teman yang lain, terutama yang di bawah. Itu tujuannya itu dari warga Muhammadiyah kembali ke warga Muhammadiyah. Harapan kita kalau kita saling sinergi, tidak ada yang nggak dikasih. Mungkin selama ini itu Pak Medi Pak, ya karena memang pemasukannya kurang. Kita berbagi, yang minta itu kisaran 20, terus harus dibagi uang sekian itu. Nah kalau nanti dapat support dari panjenengan semuanya yang di bawah, dari masjid, dari LPCR, insya Allah bisa kita. Pak, masjid ini butuh ini Pak, sekian 5 juta atau sekian juta. Paling tidak kita saling sinergi, mensubsidi silang. Oh, masjid yang besar tidak memerlukan, sudah ada Pak pemasukannya. Oh, ganti yang kecil memerlukan biaya operasional dan sebagainya. Itu yang kita maksud nantinya. Kalau itu sudah tercapai, insya Allah kita bersyukur dan bangga bahwa kita punya Lazismu yang bisa bermanfaat untuk umat, untuk warga kita semua. Jadi mohon doanya juga kita nanti sebelum puasa kita juga ketemu
silaturahmi dengan IKJ pengusaha Surabaya, ketuanya Pak, kebetulan Pak anaknya Pak Ali ya, anaknya Pak Mataliti. Itu yang kita harapkan. Lazismu bergerak sana sini, boleh duit Pak, untuk mensupport. Meskipun dana kalian sekian muncul, kita ada pemasukan dari bank sinergi, kita ada pemasukan dari tadi CSR atau relasi-relasi kita yang ada di Surabaya. Luar kota boleh. Malah tahun kemarin Lazismu ada yang donasi dari Madura 100 juta, tapi dia minta ditasarufkan di daerah Madura, tidak masalah. Dari daerah lain banyak, insya Allah, karena kita punya relasi. Teman kebetulan mau zakat, saya bilang Lazis mulai, gak apa-apa, nanti saya mencoba Lazismu berapa, dapat 2,5% dari itu. Jadi saya selalu ketua Lazismu, kalau urusan sedekah harus punya kreativitas, jangan ini kecil yang jenengan cari sumbernya. Jenengan punya teman di luar kota, seorang pengusaha, jenengan punya relasi di mana bisa. Sekarang kan ada omongan kan gini, lupa kan banyak KLL ini direbut sekolah ini Pak ini direbut ini, tidak ada rebutan sedekah. Jenengan bisa cari orang luar, boleh. Kalau sudah dipercaya umat masyarakat, insya Allah bisa, kan sangat mudah. Apalagi nanti KLL bisa dijelaskan Mas Dedi selaku manajer. Kita sudah hitung-hitungan kalau KLL di masjid di sekolah bisa terkonek dengan di Surabaya, insya Allah apa menjadi harapan kita semuanya, Lazismu ke depan lebih besar manfaatnya untuk lebih besar manfaatnya untuk warga Muhammadiyah, yakin bisa terpenuhi. Mohon doanya untuk kita semuanya, semoga apa yang menjadi lihat LPJR dan juga lihat Lazismu untuk bermanfaat untuk umat lebih besar dan dijabai Allah SWT. Nah ini saya kira itu mungkin bisa dilanjutkan Mas Didi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau disindir ke bawah nih Bapak. Saya mau izin hari ini saya menyampaikan tentang sosialisasi kantor layanan Lazismu. Seperti apa yang disampaikan Pak Faisal tadi, bagaimana Mas Dedi ketika nanti PCM punya, PRM punya, AUM itu berupa masjid punya, sekolah punya, itu bagaimana? Kita akan bagi segmentasinya nanti, gak usah bingung ya. Maka next Pak. Nah, kita dasari dulu Bapak-Bapak bahwa saat ini yang perlu kita pahami adalah dasar hukum ketika kita akan melakukan sebuah penarikan atau penggalangan dana. Ini dasar hukumnya dulu. Kalau dulu memang dasar hukum itu tidak banyak ada, tapi sekarang baik masjid, baik penggalangan dana di kampung dan lain sebagainya itu sudah ada dasar hukumnya Pak. Nah, ini yang menjadi satu fokus utama bahwa kenapa Lazismu ini yang nantinya akan menjadi payung hukum untuk semua las yang ada di masjid di AUM. Nah ini kita pahami dulu. Jadi Mas Dedi, apakah masjid ketika tidak ada begini nanti akan menjadi masalah? Mungkin, pasti akan terjadi nanti. Karena apa? Saudara kita yang sebelah semua masjidnya sudah tertempel Pak. Las ini ada badan hukum dan lain sebagainya. Nah ini momentum Ramadan. Momentum Ramadan ini masjid akan kencang-kencangan untuk mencari donasi dan lain sebagainya atau menerima. Nah ini dasar hukum yang harus kita tahu dulu. Bahwa nanti untuk dasar hukum ini insya Allah nanti saya kirim ke grup ya. Dasar hukum dan lain sebagainya, detailnya seperti apa. Yang penting jenengan tahu dulu. Oh ternyata ada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang
tentang ini. Nanti realnya kalau saya sampaikan 2 hari Pak, nanti nggak selesai. Ini kuliah hukum nanti jadinya, bukan kuliah KLL. Oke, lanjut Pak Rofik. Nah, maka Lazismu memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu didirikan pada tanggal 4 Juli tahun 2023 dengan SK Kemenak RI nomor 730 tahun 2016. Sudah kuat Pak. Jadi kalau kita mendirikan kantor layanan Lazismu itu ada dasarnya. SK Kemenak ada, dari payung hukum ada, sudah Pak. Kita mau tempur model apa? Ini loh dasarnya. Itu udah punya. Tetapi legalitas untuk mendirikan KLL ini yang akan kita bahas hari ini. Serta strategi ini piye Mas Didi? Karena kemarin kan sudah belajar digital fundraising, nanti pembinaannya ikut kami. Pembinaannya digital fundraising itu boleh ikut ke Lazismu Surabaya. Nanti seperti apa sih tekniknya, ngebomnya itu bagaimana nanti ya. Lanjut Pak. Nah, maka ini dasar hukumnya. Ya, dasar hukum pengumpulan zakat, infak dan sedekah ya untuk masjid. Nah, ini undang-undang dan lain sebagainya. Ini negara Indonesia Pak. Jadi ini dasar hukum kuat. Loh Pak, berarti selama ini kita ini nggak punya dasar hukum ya untuk menarik dan lain sebagainya. Nah, itu jenengan kan masjid sendiri. Loh, tapi kan kita masjid, iya Pak. Tetapi mengapa kita punya dasar hukum? Supaya apa? Donatur yang masuk ke kita itu punya trusting yang tinggi, punya kepercayaan. Oh, duitku iki masuk ke masjid, ada laporannya, disampaikan dengan benar, ada buktinya, ada dasar hukumnya. Kenapa? Sampai detik ini itu masyarakat kita itu semakin kritis Pak. Baik itu melek IT, melek hukum dan lain sebagainya. Nah, inilah Muhammadiyah ini memikirkannya sampai ke sana. Jadi jangan sampai di kemudian hari ada masjid yang bermasalah dengan infak, sedekah, zakatnya karena tidak memiliki dasar hukum. Oke, lanjut. Nah, sama juga sekolah. Nah, ini pun juga menjadi pantauan kita sampai detik ini. Ada beberapa sekolah yang memang banyak banget pungutan yang sudah terjadi sebelum KLL-nya berdiri. Mas lantas bagaimana kita bicara? Baik-baik. Nah, artinya apa? Kalau memang sekolah itu ada, maka semuanya Mas lewatkan ke Lazismu. Supaya apa? Ini tidak menjadi persoalan nanti di dinas pendidikan. Loh kok sekolah banyak taliannya dan lain sebagainya. Apalagi yang narik bukan dari yang berwenang seperti humas atau apa dan lain sebagainya. Atau bahkan kepala sekolah langsung mandatori langsung tanpa ada surat dan legalitas yang kuat. Ini bisa masalah. Sudah Pak, sudah ada yang begitu. Akhirnya kami ngomong baik-baik, sekolahnya juga bisa. Oke, nanti bisa dilewatkan ya. Nanti ini akadnya seperti apa? Apakah infak terikat dan lain sebagainya? Dan lain sebagainya? Ya, nanti kita belajar. Ternyata memang banyak infak terikatnya yang diberikan ke beasiswa dan lain sebagainya. Nah, oke, nggak apa-apa. Tetapi ini apa? Berdirinya KLL itu untuk apa? Bukan untuk kami sebenarnya, untuk lingkungan yang ada di sana. Jadi multi persepsi yang ada di lingkungan bertebaran bahwa rasisme ini tidak ngurus Muhammadiyah dan sebagainya. Mohon maaf Pak, itu salah. Kenapa? Yang disampaikan Pak Ketua tadi, kita ada keterbatasan dana untuk ngayomi semua PRM, PCM se-Surabaya, bahkan Aisyah. Jadi kalau setiap bulan kita dapat proposal itu nggak satu Pak, 30 proposal. Ya, harus kita seleksi dikit-dikit. Nah, munculnya KLL ini adalah apa? Untuk mengcover ketika di internal wilayah tersebut butuh bantuan, langsung cover Pak. Nah, nanti kalau nggak nutut, kita koordinasi. Nah, itu fungsinya di sana. Oke, lanjut Pak Arif. Nah, maka berdirinya kantor layanan Lazismu Surabaya ini ada juga dasar hukumnya. Nah, itu saya kirim ke grup ya, bahwa ada keputusan Badan Pengurus Lazismu. Sebentar Pak Arif. Nah, ini di buku pedoman Pak, buku pedoman yang punyanya PP. Nah, ini dasar hukumnya. Jadi di setiap KLL itu punya aturan main dan lain sebagainya. Cuman Surabaya ini punya kebijakan yang unik. Nah, seharusnya mungkin Bapak pernah dengar ya, opo KLL dikongkon golek duit, marungon kongkon setor nang ngene daerah. Iya ya, pernah dengar gitu ya? Benar nggak? Sepakat? Ya, sekarang nanti saya jelaskan. Karena itu memang sudah bertebaran di sana. Di luar memang bertebaran begitu. Pak, itu memang aturan dari wilayah dan pusat begitu. Jadi kantor layanan itu fungsinya untuk menghimpun saja setor ke kami. Itu aturan ya Pak. Tapi Surabaya nggak mau. Nggak mau Surabaya. Terus siapa
Mas Dedi, apakah melanggar aturan? Enggak, kita punya kebijakan kok. Tetapi kita juga punya kenapa kita melakukan itu dan nanti tanggung jawabnya seperti apa? Kita punya Pak. Nanti ceritanya. Lanjut Pak Rokin. Nah ini nanti bab-bab yang kayak begini Pak, Bapak baca sendiri ya Pak. Saya kasih aja. Nanti kalau saya jelaskan hukum-hukum dan sebagainya, ya mari. Nah ini ada di pasal 4. Ini poin-poinnya kalau mendirikan KRL seperti apa? Lanjut Pak Rokin. Nah ini penyelenggaraannya sudah ada di pasal 7. Terus Pak Rokin. Nah ini Pak yang penting bahwa lazismu se-Indonesia yang terpusat kita punya 6 pilar. Nah ini yang harus kita tanamkan dulu. Mas Dedi, untuk sekolah, masjid, PLN, PCN, apakah harus mengcover 6 pilar? Ya, wajibnya ya. Tetapi kita segmentasikan Pak. Kalau sekolah jangan paksakan 6 pilar. Gak nutut Pak. Fokus di pilar pendidikan. Kita Pak bantu teman-teman adik-adik yang memang kekurangan untuk bayar sekolah. Fokus di sana dulu. Ya, apa Pak? Oh, saya kira ngomong sama saya, ternyata enggak. Nah, fokus di sana dulu. Nah, ini pola pembagian. Yang kedua, bagaimana dengan PCM dan PRM? PCM, PRM, Pak, nggak usah difoto Pak, karena sudah saya kirim ke grup Pak. Ya. Ini kalau saya dengan mahasiswa begitu, biar konsen aja dulu. Jadi, kalau PCM, PRM memang harus mengcover 6 pilar. Tetapi apakah kekuatan ini cukup ketika dananya kurang? Enggak. Cover semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang ada. Contoh, Mas Dedi, di warga saya ini butuh kursi roda, sedangkan kita nggak cukup uang untuk mengcover kursi roda. Kirim proposal ke Surabaya Pak, kita pasti bantu. Karena Pak kita ada stok kursi roda. Mas Dedi, masjid ini butuh untuk kursi sholat, nggak nutut duitku masjid untuk mengcover beli kursi sholat karena banyak senior-senior yang sholat di sini waktu subuh. Terus ya apa? Sedangkan operasional kita aja gede dan kita nggak nutut untuk beli ini beli itu. Bisa bantu nggak? Bisa. Nah, ini yang bukan janji ya Pak. Ini memang tugas kami. Nah sama yang di samping sebelah kiri ini. Nanti tanggal 22 Februari tim Segar Waras itu akan turun ke beberapa masjid untuk bantuin bersih-bersih masjid dengan apa? Program kita kerjasama dengan Cleantech. Jadi nanti setiap masjid itu dapat alat bersih-bersih plus pembersihnya dari Cleantech. Nanti yang sebelah ini Pak Cleantech saya akan bagikan ke jenengan. Ya insya Allah bisa mengcover nih Pak Panitia ya. Insya Allah bisa mengcover. Jadi ini bukan door prize, nanti satu-satu. Kalau yang lain itu door prize. Kalau yang minuman aku untuk kebetulan Bu. Jadi tampilan itu di sana. Ini saya mau izin karena ada dari Mojokerto ya. Kita sharing aja ya nanti ya. Nah, jadi artinya kita sama-sama belajar bahwa 6 pilar ini memang harus dilakukan, tapi harus ada segmennya. Jangan dipaksakan. Nah, nanti laporan jenengan itu masuk ke jadi satu dengan kami, Pak. Nah, inilah yang akan menguatkan kita Surabaya. Oh, ternyata begini cara mainnya. Iya. Supaya apa? Supaya kita bisa saling cover. Pak, masjid ini banyak dana terikatnya. Misal ada donatur yang memberikan dananya untuk membangun masjid. Sudah Pak, itu keep di belakang. Ini untuk bangun masjid. Ini untuk ini. Nah, ini memang butuh tata kelolanya. Kami nanti akan sharingkan di kemudian hari. Oke, lanjut Mas. Nah, 6 pilar tadi, ini ada banyak. Nah, pilar yang menarik adalah kemarin saya bicara dengan beberapa teman-teman LPCPM adalah Mas, naik masjid itu mau mendirikan UMKM, apakah lazismu ada? Ada di pilar ekonomi. Jadi di pilar ekonomi kita itu punya program yaitu pembinaan UMKM memberikan rombong ke masjid, PLN, PCN, Aisyah, bahkan pemuda Muhammadiyah atau Nasyidul Aisyah yang memang benar-benar konkret untuk mendirikan usaha. Tapi dengan catatan kita akan lakukan pembinaan Pak. 3 triwulan pertama, triwulan kedua sampai triwulan ketiga. Fungsinya apa? Beliau nanti ketika sudah kuat secara ekonominya bisa berinfak ke kami dan infak itu akan kita putar kembali untuk beli rombong yang baru. Nah ini fungsinya. Mas, kalau masjid masih punya angan-angan, yuk kalau punya angan-angan kita tata nanti. Nanti kerjasama dengan UMKM juga, tripun caranya. Jadi di lazisme sekarang itu banyak pembinaan-pembinaan yang memang difungsikan untuk pemberdayaan. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan Pak tadi bahwa kita butuh analisis SWOT Pak.
untuk mendirikan sebuah KLL. Karena apa? Supaya nggak gegeran. Kalau PCM-nya itu sudah punya, PRM-nya punya, pasti yang paling tinggi itu yang nantinya akan apa loh PCM. Kamu kan PRM. Ini bahasa anak muda ya Pak. Yang tidak dipungkiri di lapangan itu terjadi, gitu loh. Nah, maka ada yang punya statement Christmas jadi ini, dibikin satu aja lewat PCM semuanya, monggo. Karena sentral ya, sentralisasi itu ada. Kalau Gresik mainnya sentral, kalau Surabaya itu monggo. Makanya kemarin ketika Jepara, ada bahannya dari Jepara nih. Nah, Jepara kemarin sempat diskusi Pak sebelum mendirikan KLL. Masjid ini masjid atau PRM? Masjidnya berapa Pak? 8. Oh, gini aja Pak, bukan dulu dan lain sebagainya. Sampai berapa kali Pak? Kita ke 5 kali. Kita diskusi 5 kali dulu. Baru nanti keputusannya, oh sudah masjid PRM aja, supaya bisa mengcover semua masjid. Nanti masjid laporannya dijadikan satu, supaya ini bisa mengcover. Boleh Pak. Yang penting intinya adalah punya legalitas supaya apa? Saudara kita yang sebelah itu menilai kita, oh ya Muhammadiyah ini memang taat pada aturan, ada legalitasnya. Itu yang harus kita pahami. Nah, lanjut Pak. Nah, maka analisis ini dibutuhkan untuk apa? Agar kita membantu memahami kondisi internal. Nah, tidak sama Pak. Setiap PCM, PRM ketika mendirikan KLL, ini kita nggak bisa samakan garis lurus, nggak bisa. Maka saya turun ke KLL itu melihat dulu potensinya apa sih di sini. Ada PCM, PRM yang nggak punya AUM. Mau sampai dipaksakan. Terus harusnya bagaimana Mas Didi? Nah, maka kita mengolah Pak. Oke Pak, saya bekali nih company profile dari kita buatkan company profile. Ini Pak jualannya begini caranya. Nanti kita dampingin beberapa bulan supaya Bapak dapat. Nah itu ada yang kayak begitu. Nah terus nah ini kekuatannya. Kalau masalah jaringan sudah Muhammadiyah nggak usah ditampil lah. Kalau jaringan itu kita punya jaringan kuat. Nah tapi masalahnya kembali lagi, untuk menumbuhkan yang namanya jaringan di internal kita itu kadang-kadang kita yang sulit. Kenapa? Karena literasi yang disampaikan kurang. Nah makanya ketika saya turun ke KLL beberapa waktu lalu, Mas Ded, kami nggak ngerti bahasanya seperti apa. Biar kami yang turun, tidak apa-apa. Kami yang menyampaikan supaya apa? Supaya beliau-beliau ini memahami bahwa fungsi KLL itu bukan untuk kami yang di Surabaya, tapi kembali lagi untuk internal PCM, PRM, bahkan lingkungan sekitar. Nah itu kekuatannya. Kedua adalah kepercayaan dan kredibilitas. Nah ini Pak yang menjadi kelemahan sekaligus kekuatan. Kadang-kadang trust ini yang harus kita jaga. Nah kelemahannya apa? Laporan yang kita punya kadang-kadang nggak nyampe kepada donatur. Itu kadang-kadang begitu. Nah kredibilitas kenapa? Karena kita memang tidak menutup kemungkinan kita punya SDM yang tidak bisa mengcover itu. Contoh tata kelola keuangannya bagaimana Mas Didi dan lain sebagainya. Nah ini memang harus bertahap. Tidak bisa. Saya memaksakan anak muda masuk ke masjid untuk nota ya nggak bisa. Maka saya membuat pola bagaimana bapak-bapak yang senior bisa melakukan proses input data sesederhana mungkin. Yang penting laporannya ada. Nah ini yang mau kita buat seperti itu. Karena Pak di Jatim itu punya yang namanya Zinziska. Sampai sekarang belum selesai. Nah maka saya sempat ngobrol dengan Jatim. Terus dia pakai Excel sesederhana mungkin. Karena apa? Ketika saya di Jatim sampaikan bahwa nggak bisa ini KLL ini kalau pakai kayak begini, SDM-nya nggak kuat Pak. Oh ya sudah, daerah saja, tapi belum selesai. Nah maka ada pelayanan yang harus ditingkatkan di lokal. Nah ini pelayanannya apa? Kalau masjid, apakah masjid si A, si B, si C itu sama treatmentnya? Enggak sama. Nah contoh ya, ada masjid yang gede banget dan donaturnya memang lingkungannya lingkungan perumahan. Dengan masjid yang lingkungan perumahan, tapi mohon maaf, lingkungan perumahan yang bawah. Terus iya Pak, cara treatmentnya. Nah ini memang harus kita putar-putar Pak. Sebenarnya kalau kita mau bahwa masjid ini nggak apatis kok untuk melihat atau mendominasi, kalau kita bicara fungsi sosial. Nah ini yang mulai kita lakukan. Gereja dia berani Pak untuk bersaudara dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak berani? Nah ini yang harus kita underline. Kalau kita ngomong secara fungsi sosial, rahmatan lil alamin yang berjalan Pak. Tapi kalau kita ngomong fungsi akidah dan akhlak, selesai. Ini pasti ada batasan.
Nah, maka dinas ini kita ngomongnya fungsi sosial. Nah, ini treatment ini jangan sampai kalah kita dengan mereka. Karena mereka bisa mengeluarkan orang yang Islam menjadi Nasrani gara-gara ini. Nah, ini fungsinya kelas itu di sini. Kita menjaga karena orang Islam itu banyak yang butuh bantuan kita. Nah, lanjut. Inovasi dan teknologi. Nah, kalau inovasi dan teknologi itu saya sudah jabarkan di grup. Kita punya aplikasi MyLazismu yang tadi disampaikan Pak Ketua, itu sudah punya dasar hukum dan lain sebagainya, bisa di-download. Mungkin nanti setiap subuh jenengan punya regi 10.000 dan lain sebagainya, bisa di-sharingkan ke kami. Nah, itu adalah proses juga. Mas, bagaimana dengan KLL yang nanti berdiri? Boleh nggak nimbrung di MyLazismu? Boleh. Kita akan buatkan satu campaign atau jaringan punya campaign tersendiri. Contoh begini, Mas Ed, BCN ku punya campaign namanya Jadilah Anakku. Nah, jadi orang tua asuh, tapi jadilah anakku. Jadi itu campaignnya khusus untuk KLL ini. Nah, nanti bisa KLL ini ke branding bahwa kita punya campaign Jadilah Anakku di MyLazismu. Itu yang di branding Pak di KLL. Yang keluar itu cara kami untuk meramut KLL ini. Oke, lanjut. Nah, maka kemudian ada ketergantungan pada dunia sekolah. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan ke fundraiser kita. Pak, Bapak ini fundraiser atau jumut? Fundraiser Mas Dedi. Oke, kalau fundraiser berarti setiap harinya harus mengalami progres dong. Iya Mas Dedi. Hari kenapa kok turun? Iya, karena ada KLL begini. Oke. Terus yang kedua, selama ini Bapak mainnya di mana? Internet Muhammadiyah ya? Wis, nggak apa-apa. Terus berani nggak kalau main keluar? Berani Mas Ed. Terus siapa caranya Mas Ed? Yaudah, kita bikin latihan ya. Siapa yang mau? Ya, boleh. Nah, suksesnya ACT dan lain sebagainya itu Pak, karena apa? Mereka brilian, nggak bisa. Bukan mereka nggak punya malu, tapi mereka PD-nya luar biasa. Karena punya yang namanya ilmu untuk jalan. Nah, kita di Muhammadiyah jaringan kuat, ilmu yang kuat, tapi kita nggak pede. Karena apa? Kita sudah terkenal dengan nama besarnya Muhammadiyah. Itu problemnya yang harus kita uraikan. Nah, maka Lazismu juga ada pendampingan untuk menjadi fundraiser seperti apa? Baik itu fundraiser digital atau fundraiser personal. Yang memang nanti ada coachingnya sendiri. Setiap hari apa itu ada di coaching sendiri Pak. Cara gilirannya seperti apa, memetakannya seperti apa. Kita nggak bisa Pak. Semisal begini, masjid punya satu kotak infak di masjid saja, nggak bisa Pak. Hanya mengadakan itu, enggak. Tapi tawarkan kotak-kotak kecil yang diambil dalam setiap satu bulan untuk warga di lingkungan masing-masing. Saya yakin kalau itu berjalan, bisa. Mas Ded, ngajuin kotaknya boleh nggak kelas itu? Pripun Pak Ketua? Akan dipikirkan sama Pak Ketua. Jadi itu ada yang begitu, sampai ada yang punya ide itu, Mas, oleh enggak nilai duit ambilnya yang di KLL untuk membuat kotak, nanti dikembalikan lagi. Kalau kita dapat hak amil loh Pak ya, kalau hak amil boleh, kalau yang lain itu tidak boleh. Karena kalau hak amil itu untuk operasional kantor, itu ada aturannya, itu boleh. Tapi kalau yang lain itu tidak boleh. Oh gitu ya Mas? Ya boleh. Nah, ini memang yang harus kita treatment. Karena kalau nggak begitu Pak, nggak bisa Pak. Maksudnya ini KLL masjid bikin kotak, terus KLL PLN dan lain sebagainya. Nah ini yang harus treatment. Kalau yang masih sudah bikin kotak untuk warga dan lain sebagainya, berarti yang lainnya cari inovasi yang lain, main keluar dan lain sebagainya. Nah ini adalah treatment yang memang akan kita upayakan untuk memetakan itu. Jadi di setiap PCM, PLN dan lain sebagainya, pasti segmentasinya pasti akan berbeda, nggak sama. Lanjut Pak. Nah kemudian pemanfaatan teknologi sudah saya sampaikan tadi, itu sebagai opportunity-nya. Lanjut. Nah, triknya ini persaingan dengan lembaga zakat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ancamannya apa? Ketika ada PCM ada, PLN ada, masjid ada, sekolah ada, ini yang menjadi ancaman. Nah, maka ini nggak perlu ribut. Kalau sekolah ya segmentasinya di lingkungan sekolah. Nah, ada pertanyaan begini, Mas, aku itu wali murid nang sekolah kuno. Aku itu ya juga orang Asia, saya juga ngurusin masjid. Terus bagaimana Mas? Ini tariannya akeh.
ngomong infak sedekah kok disampaikan seperti tadi artinya, tapi monggo dipetakan, karena kalau ibu di sekolah kewajibannya sebagai wali murid, tapi di luar ini urusan pribadi masing-masing. Ada yang menyampaikan begini juga, Mas, saya ini sudah menjadi donatur di daerah yang diambil oleh fundraiser, terus kami mendirikan KRL, saya juga pengurus di KRL, pripun ya Mas? Ini Bu, kalau mau ibu mau split tak apa-apa, yang penting matur sama fundraisernya. Ada juga yang KRL itu diputus Pak, jadi donaturnya masuk ke KRL semua. Saya sampai tanya, Mas, ini kenapa kok donaturnya pada keluar semua? Ini Mas, jadi ini kemarin ditarik oleh KRL-nya. Bapak tidak apa-apa. Ya sudah, tidak apa-apa Mas. Jadi alhamdulillah saya ada rezeki lain untuk bisa membantu. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi artinya untuk menjadi seorang fundraiser itu ya juga dihitung Pak hak ambilnya Pak. Jangan sampai begini, menjadi pengurus kalau tidak dihitung hak ambilnya Pak, ini bahaya. Bahayanya apa? Uang itu nanti bisa belok Pak. Harapannya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim dari ihdinas siratal bengkok. Itu tadi, kenapa? Karena belok uangnya. Karena Pak, kita tidak menghitung fundraiser tadi. Padahal secara aturannya itu ada hak ambilnya mereka. Kebijakan kita Pak. Tapi di aturan persentasenya kalau nggak salah ada 12,5% atau berapa saya lupa. Nah, itu ada aturannya. Nah, itu harus kita hitung supaya fundraiser yang kita miliki ini punya greget untuk keluar. Kadang-kadang kan nggak terpikirkan sampai ke sana, gitu loh. Terus lanjut Pak. Nah, maka timbul yang pertama yang harus kita punya. Nah, timbulnya siapa? Yaitu teman-teman yang ada di lingkungan masing-masing. Pak, bagaimana dengan kita yang memang pengurusnya senior-senior semua? Ambil Pak itu Pak, pemuda-pemuda semuanya. Kalau nggak begitu, kalau memang ada di salah satu masjid yang memberikan beasiswa untuk anak-anak SMA dan lain sebagainya, dipanggil. Nah, kami punya tim yang namanya Seger Waras. Itu semuanya full mahasiswa. Kemarin baru orientasi Pak. Nah, itu adalah fundraiser yang akan kita ciptakan untuk gandeng atau mencari donasi-donasi baik itu secara personal maupun baik murid. Nah, itu memang kita gandeng. Supaya apa? Supaya pendapatan kita itu banyak, kita juga bisa melakukan ketasyaruhan secara maksimal. Tujuannya di sana. Nah, maka sesinya adalah kita harus saling ngobrol. Nah, saya Lazismu tidak menutup pintu ketika masjid itu mau sowan atau telepon ke kami, Mas Ded, kita buat pembinaan ini bisa nggak dikawal sama Lazismu? Ya, kita akan pikirkan. Pripun, terutama yang berkaitan dengan proses Lazismu dan lain sebagainya. Nah, pembinaan itu akan masuk ke kami. Kemudian goalsnya apa sih? Nah, goals ini berkaitan dengan program Pak. Kita punya program apa di setiap masjid? Karena masjid itu tidak bisa disamakan dengan masjid yang lainnya. Potensinya apa yang harus kita gali? Mas, masjidku ini nggak gede, terus juga nggak bisa ada UMKM-nya. Bagaimana? Ya sudah, kita carikan hal yang lain. Supaya apa? Supaya masjid ini tetap bisa tumbuh. Apakah pakai e-commerce dan lain sebagainya? Nanti kita coba akan pikirkan. Terus kemudian marketingnya. Nah, ini marketing yaitu fundraiser yang memang harus kita bekali Pak. Kalau fundraiser itu tidak dibekali cara ngomongnya seperti apa, menawarkannya seperti apa, tidak bisa. Dunia digital memang akan tembus, tapi dunia nyata itu yang ditunggu. Gitu. Memang kita main digital, iya benar. Konten dan lain sebagainya, akhirnya perang konten Pak. Tapi kembali lagi, yang face to face ini yang ditunggu. Itu yang memang bagaimana cara ngobrolnya. Ini langsung menyiapkan untuk pelatihan fundraiser yang face to face. Nah, kemudian setelah itu resultnya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya seperti yang kemarin sampaikan bahwa masjid, salah satu masjid yang sampaikan kemarin dari 500.000 sampai berapa juta? 12 juta atau berapa ya? 2M atau berapa ya? Itu butuh waktu 5 tahun. Benar Pak? Kadang-kadang kita nggak kuat itu di proses. Prosesnya kok kayak begini ya Mas? Nah, coba di crossing Al-Mufidah deh ya, dari Masjid Al-Mufidah. Ada ya? Oh nggak datang ya? Coba cek di Masjid Al-Mufidah. Ada ya? Nah, Al-Mufidah coba cek. Prosesnya nggak mungkin sebentar ya? Pasti lama. Bagaimana gulung kuming dan lain sebagainya. Nah, kita siapkan di sana nanti. Nah, Al-Mufidah ini salah satu contoh KLL yang rajin untuk mengirimkan laporan ke kami. Laporannya bagus Pak.
Nah, tapi nanti kita tidak lanjuti lagi. Oh, ini bisa nggak ditreatment ke KLL yang lain, laporan yang model Aluvida. Nah, jadi kita tarik dalam tanya. Lanjut. Nah, maka di bab kantor layanan lazismu ini nanti ada buku pedoman, nanti akan saya sampaikan dengan yang dipelajari buku pedomannya lazismu seperti apa. Terus, nah ini Pak, kebijakan pengelolaan yang sempat ramai ya di halayak ramai, bahkan saya sampai ini benar tak Mas Den? Ini benar Pak. Ini treatment yang kita gunakan ya, bahwa yang saya disampaikan tadi bahwa ada pembagian 100%, yaitu 20% untuk pendapatan, setiap pendapatan yang tidak terikat ataupun terikat ya, yang diberikan kepada hak amil kantor layanan lazismu setempat, contohnya KLL. Nah itu diberikan untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan operasionalnya, itu 20%. 60%-nya itu dilakukan pentasyarufan ke KLL masing-masing. Jadi ada hak prioritas untuk mereka melakukan pentasyarufan 60%-nya. Kemudian 20%-nya itu mukoyat ke lazismu Surabaya. Sebentar, ini yang harus saya sampaikan. Mukoyat 20% itu apa? Ini kami putar kembali Pak. Untuk apa? Untuk mengcover ketika ada kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk KLL. Contoh ambulan, operasionalnya besar Pak. Ini kita juga lagi merancang bagaimana membuat call centernya ambulan yang punya bagi PCMRM yang punya ambulan, call center seperti apa? Nanti kita coba kita. Kemudian bagaimana dengan masjid yang memang membutuhkan bantuan untuk bayar listrik dan lain sebagainya. Ini fungsinya. Jadi jangan dikira bahwa 20% ini akan menjadi pendapatan lazismu yang membeku. Enggak, kita putar kembali. Contoh, kalau ada ibu-ibu Aisyah yang nyuwun untuk sembako dan lain sebagainya, kita berikan. Lewat apa? Ya dengan 20% ini. Selebihnya itu kita putar lagi, cari yang lain lagi. Nah, fungsinya apa yang jenengan sampaikan ke kami itu akan kembali ke panjenengan semua. Oke. Terakhir, nah ini untuk dokumen KLL, panjenengan semua bisa nanti melihat di link yang sudah kami siapkan, termasuk ada form dokumen ya Pak yang sudah saya kirimkan tadi, itu contoh. Terus kayaknya selesai habis ya. Habis, ya. Matur nuwun, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak-bapak semua. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo. Matur nuwun.